Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman semuanya, hari ini ada kabar terbaru. Siapa lagi kalau bukan Jokowi yang diduga terlibat dalam mafia dan skandal PIK 2, PIK 3 sampai PIK 11 katanya. Nah, biar kalian nggak kemana-mana gitu kan, biar nggak suudon terhadap studio politik. Oke, kita simak dulu. Inilah dia fakta terbongkarnya keterlibatan Jokowi di Aguan CS dan cacing 9 cacing. Ini dia buat kalian semuanya, teman-teman. Kalau dibagari bambu dan bersertifikat, ternyata itu balas budi Pak Jokowi ke konglomerat. Tapi banyak yang nggak tahu fakta di belakangnya. Emang nanti ada yang beli, kan jauh dari kota. Dan pasti harganya lebih mahal karena harus diuruk pasir dulu. Ternyata semuanya sudah diatur oleh Pak Jokowi. Pertama, Pak Jokowi menawarkan lahan gratis. Kalau Bapak Ibu sekalian ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, akan saya carikan 50.000 hektar, meter persegi hektar. Penawaran itu untuk pengusaha siapapun yang mau membantu Pak Jokowi. Misalnya Pak Aguan membantu IKN demi menyelamatkan wajah Jokowi. Pak Aguan ini pemilik PIK 2 yang diberi izin proyek strategis nasional. PIK 2 ini sudah banyak mengusir warga dan memberikan kompensasi yang tidak layak untuk tanah Jakarta yang dihargai 50.000 per meter. Karena nggak puas dengan 1.700 hektar yang diizinkan, PIK 2 membangun di atas lahan 6.600 hektar dan mau menyerobot lahan lagi hingga 35.000 hektar sampai ke laut karena Pak Aguan berencana membangun PIK 2 sampai PIK 11. Cek aja apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Kalau pagar laut dipasang dari Agustus 2024 sepanjang 7 km, di September Pak Jokowi juga mengizinkan jual pasir untuk keperluan reklamasi. Jadi ini bukan kebetulan tapi direncanakan. Terus kenapa Pak Jokowi dan Pak Aguan ngotot banget bikin reklamasi? Kan di Indonesia nggak krisis tanah. Dan kenapa reklamasinya di Jakarta? Ternyata setelah didalami, video iklan PIK 2 berbahasa Mandarin. Jadi rumah di PIK 2 itu target utamanya adalah orang-orang dari negara Cina yang mau memulai bisnis di Indonesia dan tinggal di Jakarta. Ini sih bukan dijajah, tapi menjajahkan diri. Gimana pendapat kamu? Hari ini nggak biasanya aku bawa peta ke pantai karena ada yang mau aku tunjukin, guys. Ini adalah tempat aku lahir dan ini adalah Kepulauan Natuna. Tapi kalian tahu nggak kalau negara Cina baru saja ngeklaim sebagian besar wilayah ini lewat peta terbarunya yang dikenal dengan nama Tendas Line yang baru saja rilis Agustus 2023 lalu, guys. Tapi nih, sejak tahun 1947, China sebenarnya sudah ngeklaim sebagian besar wilayah ini. Dulu sih dikenal dengan nama Nine Dash Line. Intinya, mereka ngeklaim sebanyak ini sebagai wilayah teritori mereka, mengeruk hampir sebagian besar perbatasan Indonesia di Laut Natuna Utara. Dan ini tuh masih lautnya loh yang diklaim. Siapa tahu makin lama wilayah Kepulauan Natuna juga ikut diklaim. Keindahan alam dan budaya menjadi potensi pariwisata yang sangat besar. Dan sayang banget sampai hari ini pun potensi itu masih belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dan di Laut Natuna Utara juga punya cadangan minyak bumi dan gas yang sangat besar. Sejak dulu juga negara asing udah sering banget eksploitasi ikan di Laut Natuna. Indonesia harus tegas dan kedaulatan lautnya wajib dipertahankan. China benar-benar agresif loh sama klaim ini. Mereka bahkan bikin pulau sendiri, bikin pangkalan militer, dan sering banget bersih tegang dengan Angkatan Laut Indonesia. Sebagai masyarakat, yang bisa aku lakukan adalah membagikan video ini. Dan yang bisa kamu lakukan adalah membaca lebih banyak tentang konflik ini. Atau bisa juga dengan membagikan video ini agar lebih banyak lagi orang yang tahu. Pertanyaan ringan itu. Kan udah saya bilang. Selain Tuhan yang Maha Esa, dalam kurung Allah, semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini lenyap, punah. Harta, ketenaran, kehebatan, kesaktian, kekuasaan apa aja selain dari Allah punah. Lah makanya yang saya hadapin ini adalah keserakahan dan kerakusan. Saya golong. Takut sama siapa? Ujungnya kan mati. Lah mati bagi saya mah telur netes. Paham? Telur itik netes, tek, piak. Pindah di alam yang lebih luas sehingga saya lebih merdeka, tidak terkungkung oleh jasad. Itu aja. Udah selesai. Jadi takut sama siapa gitu kan? Emangnya hidup ini selesai di dunia doang, singgahan doang dunia ini.
Hari ini gue lagi di PLTG Muara Karang. Kalau lo bisa lihat pagar-pagar ini, artinya lo adalah warga sipil yang memang normal dan punya hak kemerdekaan. Kalau lo nggak bisa lihat, artinya lo cuma bagian dari rezim yang tuli dan lama meresponnya. PLTG Muara Karang jadi salah satu pagar laut berkilo-kilometer yang ilegal, tapi justru dikasih hak guna bangun. Dan ini melanggar putusan MK. Jelas ini harus kita kawal. Bukan hanya ini merugikan nelayan, solarnya jadi nambah 2 kali lipat, ikan-ikan pada kabur, mangrove jadi pada rusak, diganti dengan tanah, diganti dengan pagar. Tapi yang ketiga, ini tentu melanggar kedaulatan laut kita, kedaulatan wilayah republik kita. Karena sejatinya laut dan dimanapun wilayah republik kita adalah milik seluruh warga sipil, termasuk nelayan di sini. Bukan hanya milik mereka perusahaan dan juga mereka yang orang-orang kaya. Kawal terus dan kita pastikan pagar-pagar laut yang membatasi sekat antar masyarakat dan juga keadilan harus dibongkar. Laut milik umum. Orang tua saya sebelum saya di sini dia nggak ngerasa miliki karena milik umum semuanya kan. Kenapa ini bisa di pagar-pagar begini, siapa yang menjualnya gitu? Saya nggak tahu deh tuh. Oh bisa lautan dijual gitu dan bersertifikat. Ini kan buat umum. Ya kalau saya buat Prabowo khususnya ya, buat presiden kita, tolong Bu, dibongkar aja gitu. Di laut, kembalinya laut jadi laut gitu Bu. Dari apapun yang barusan kita lihat, satu kesimpulan yang perlu kita bareng-bareng pikirin gitu. Jangan melulu mikirin buzzernya Jokowi, teman-teman. Buzzernya Jokowi mana mungkin berpaling gitu. Mereka kan udah enak 10 tahun. Kemudian buzzer-buzzer ini juga sampai hari ini masih dalam tanda kutip terancam. Kalau kemudian tidak membela Jokowi, sudah barang tentu buzzer-buzzer Jokowi ini akan dipenjarakan ya, sama seperti pujaan mereka. Nah teman-teman, kita juga perlu sepertinya untuk mendalami soal pagar laut yang hari ini juga masih menjadi dilema bagi masyarakat. Oke, pembongkaran udah sukses, tapi teman-teman, apakah pelaku kejahatan pemasangan pagar laut di beberapa daerah di Indonesia, bahkan kalau menurut Cak Nun ini sudah melebihi angka 30 ya, pagar laut yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, dan ini sangat fatal. Ini kejahatan yang luar biasa, dan tentu kejadian ini ditengarai diduga sejak Jokowi berkuasa 10 tahun terakhir, dan hari ini menjadi penyakit ya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nah, ketegasan Presiden Prabowo ini adalah harga mati agar masyarakat Indonesia benar-benar berdaulat, benar-benar merdeka dari segelintir orang-orang kaya raya, tetapi lebih kepada memeras rakyat ya. Dan teman-teman, tentu rasa cinta yang berada dalam hati Presiden Prabowo ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Apakah benar Presiden Prabowo cinta kepada kita semuanya? Oke, kita lihat action dari beliau pasca 100 hari memimpin Indonesia sebagai presiden dan kepala negara, teman-teman. Itu harus Presiden Prabowo sendiri yang memberi instruksi. Kan ini menunjukkan bahwa koordinasi di dalam Kementerian Teknis tidak berjalan tuh. Udah beberapa lama isu tentang pagar PIK 2 itu, disebut pagar PIK 2 itu jadi isu kontroversial, tapi nggak ada satupun menteri yang punya semacam inisiatif untuk menunjukkan bukti bahwa mereka paham siapa pemilik pagar, apa alasan pagar itu dibuat, dan apa konsekuensi dari pemagaran itu terhadap kehidupan penduduk, apa akibat dari isu rasisme yang mulai berkembang, rasialisme mulai berkembang dengan pagar itu, bagaimana memastikan bahwa keamanan di wilayah itu tidak menimbulkan semacam saling curiga yang bisa menghasilkan instabilitas politik lokal yang bisa meluas menjadi nasional. Jadi terlihat bahwa ini kabinet tidak punya semacam pembagian tugas yang jernih itu atau inisiatif dari para menteri itu. Beberapa menteri bahkan mengelak untuk masuk dalam kontroversi. Jadi kalau kemudian Pak Prabowo mengambil alih isu itu dan merintahkan TNI Angkatan Laut untuk membongkar pagar itu penanda bahwa ada yang betul-betul
tidak berjalan. Jadi hal yang sifatnya teknis yang bisa diselesaikan oleh Kementerian Teknis akhirnya harus diambil alih oleh Presiden Prabowo. Nah, sekali lagi kita mau lihat bagaimana pola penyelesaian kasus-kasus pertanahan, konflik agraria, perampasan lahan penduduk, dan itu semua akan membebani Presiden Prabowo yang berupaya untuk memperoleh dukungan internasional karena kebutuhan utang luar negeri. Jadi kelihatannya fokus Presiden akan terpecah. Keinginan Pak Prabowo untuk masuk di dalam pergaulan internasional untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa menghidupkan sinyal perdamaian dunia, bisa ikut serta untuk memperkuat basis ekonomi selatan dengan mengaktif di BRICS. Kan kelihatannya hal-hal yang seharusnya dibebankan misalnya pada wakil presiden misalnya, itu tidak dijalankan. Kan cukup wakil presiden yang melakukan fungsi pemantauan soal Pandai Indah Kapuk. Kenapa wakil presiden tidak dilibatkan misalnya, atau tidak ambil inisiatif untuk sekedar memberi sinyal pada pers bahwa pemerintah concern dengan isu yang udah viral di Pantai Indah Kapuk kan. Dua, itu kan petunjuk bahwa wakil presiden memang tidak punya kapasitas untuk mengambil inisiatif menyelesaikan soal itu. Kalau sampai Presiden Prabowo yang memerintahkan langsung itu, ini kita jadi bertanya-tanya apakah ini ada pembangkangan dari para pejabat di bawahnya, atau ada kekuatan besar yang membuat para pejabat selevel menteri ke bawah itu nggak berani mengambil tindakan, atau ya para pejabat di bawah presiden itu merupakan bagian dari atau setidaknya kong kali kong dengan para pemilik pagar ini. Ini kita pastikan kan korporasi besar, dan telunjuk sekarang semua tertuju kepada Agung Sedayu Group. Nah, pembongkaran pagar itu menunjukkan ada yang salah pasti kan, karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang lah, atau aspek-aspek perlindungan laut segala macam, dan itu harus diselesaikan lebih dahulu tuh kan. Kemarin Menteri siapa ya, Menteri Perikanan apa yang menganggap bukan belum jelas itu siapa yang pasang, apa konsekuensinya tuh, jadi nggak boleh juga langsung dicabut. Ini juga menunjukkan bahwa ada sesuatu seolah-olah ada Leviathan, ada makhluk besar di belakang pemagaran itu, sehingga para menteri pun harus berhitung dalam mengucapkan kalimat bahkan sangat diplomatis. Jadi kita mau lihat tuh menteri-menteri yang berurusan dengan pagar itu, Menteri Tata Ruang, Menteri Perikanan, Menteri apa lagi itu, Perumahan segala macam kan. Tidak terlihat ada koordinasi di antara menteri-menteri, sehingga harus Pak Prabowo yang ambil inisiatif itu, semacam tindakan affirmative action untuk menunjukkan bahwa pemerintah akan hadir di dalam semua isu yang sifatnya kontroversial kan. Itu intinya tuh. Jadi kesanggupan atau kapasitas teknokratik dan kapasitas penegakan hukum tidak dimiliki oleh kementerian tuh. Dan wakil presiden juga dipertanyakan, itu ngapain wakil presiden kalau tidak mampu untuk melihat hal-hal yang fundamental karena jadi isu publik. Minimal ada keterangan pada publik, dan bukan keterangan yang sekedar lip service untuk melayani wartawan tapi tidak ada poin kan. Beragam kita lihat bagaimana semua orang berkomentar, menteri ini berkomentar, Isang itu berkomentar, mungkin wakil presiden yang tidak bisa berkomentar itu kan. Tetapi apapun komentar semua pihak itu tidak menunjukkan pengetahuan tentang esensi itu, sampai akhirnya disuruh bongkar paket itu kan. Jadi petunjuk awal bahwa kabinet tidak punya visi terhadap lingkungan, kabinet tidak punya visi terhadap PSN, kabinet tidak punya visi terhadap teriakan rakyat, kabinet tidak punya visi terhadap netizen yang marah karena tidak ada kejelasan di situ kan. Itu intinya. Jadi kita mau lihat sebetulnya siapa yang salah di situ tuh. Apakah ada pembiaran di situ? Apakah betul-betul PIK 2 itu yang memagari itu, atau beberapa oknum yang menyewa? Kalaupun ditanam rakyat pasti disewa oleh oknum kan. Sebut aja oknum sebelum dia masuk persidangan. Tapi sekali lagi kita mau pastikan bahwa masalah PIK 2 ini dari awal kita nggak tahu batasnya yang mana sebetulnya PIK 2 itu. Kita nggak tahu apakah izin-izin itu betul-betul transparan tuh. Tetapi yang kita tahu bahwa PIK 2 itu disebut PSN di zaman Presiden Jokowi. Jadi mulailah dengan memperhatikan atau meneliti di zaman Presiden Jokowi PIK 2 ini statusnya apa. Kan itu intinya kan, apa dia dapat kepres, apa dia dapat regulasi yang khusus kan, itu yang mesti diperiksa dulu tuh sebelum kita masuk pada isu yang bakal membakar Republik. Karena saya khawatir bahwa isu SARA di situ mulai dieksploitasi oleh beberapa kelompok tuh. Itu bahayanya tuh. Jadi kita kembalikan, masalah ini ada dimulai sejak Jokowi jadi presiden dan berlanjut sampai sekarang, masalah PSN di PIK 2 ini.
pertanyaannya ini mengapa Bung Rocky, Pak Prabowo yang langsung membypass kasus ini langsung melalui Kepala Staf TNI Angkatan Laut? Apakah beliau ini mencium atau mendapatkan info ini kalau dibiarkan berlarut itu bisa eskalatif gitu dan bisa berbahaya? Saya menduga dan menganalisis bahwa Pak Prabowo sebagai presiden tentu dapat laporan intelijen, laporan langsung dari lapangan tentang keresahan rakyat, tentang ormas-ormas yang mulai nyari asap untuk dikipas-kipas sebelum jadi api misalnya tuh. Jadi semua ini betul-betul pengalaman unik di era pertama Pak Prabowo, yaitu ada proyek strategis nasional yang bermasalah. Kaitan-kaitan itu yang mesti kita tunjukkan. Apakah itu bagian dari proyek strategis nasional, pagar itu? Tetapi yang jelas rakyat sudah bereaksi, LSM sudah bereaksi itu. Dan itu berarti ada masalah besar di situ. Dan kita tahu bahwa Banten ini itu punya semacam energi politik yang tinggi untuk melakukan perlawanan rakyat terhadap ketidakkesenangan dari zaman revolusi. Di situ tempat saya kira itu juga tempat Tan Malaka mempersiapkan rencana-rencana politik untuk memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia itu di tahun 45 tidak boleh atas hadiah dari Jepang. Kira-kira kita mengerti juga itu adalah tempat Tan Malaka memantau, karena Tan Malaka dulu bersembunyi di daerah Banten sana, di tempat itu tuh yang kemudian jadi pantai yang indah sekarang itu kan. Jadi kita melihat bagaimana sejarah akhirnya juga harus kita perhatikan bahwa perjuangan rakyat Banten ini itu ada pemberontakan petani Banten yang ditulis oleh Max Havelaar, ada isu-isu yang menimbulkan semacam koordinasi pikiran bahwa Banten ini itu punya sejarah perlawanan terhadap VOC. Jadi semua isu itu kalau kita lihat faktor kultural ini akan sangat memicu ketegangan politik. Jadi orang akan diingatkan bahwa Banten banyak jawara yang pasti pro rakyat. Nah ini semua yang seharusnya di-maintain, dijaga supaya momentum berbahaya ini tidak meledak menjadi keresahan sosial. Tetapi Pak Prabowo akhirnya mengambil alih semua isu itu ketika isu itu udah di titik didihnya tuh. Nah sekarang kita kembali pada satu prinsip bahwa semua isu tentang PIK ini dimulai dari ditetapkannya PSN sebagai proyek strategis nasional, dan karena itu mendapat keistimewaan. Kapan itu dimulai? Ketika Presiden Jokowi memimpin Republik. Jadi asal usulnya mesti dimulai dari fakta itu. Ya, saya kira saya sepakat nih kalau Presiden Prabowo bertindak cepat itu pasti ada sesuatu di balik keputusan itu. Seperti Anda katakan, Presiden itu kan pasti mendapat laporan-laporan dan data intelijen. Bila kasus ini dibiarkan dan tidak ada tindakan nyata bisa menimbulkan konflik sosial ini yang itu kerugiannya jauh lebih besar. Diperlukan semacam tim khusus independen untuk mengevaluasi keadaan di PIK 2 ini. Kendati keputusan politik sudah dibuat, kendati sanksi hukum akan ditegakkan, tetapi bara sosial udah keburu terjadi di situ. Jadi apapun isu tentang PIK 2 akan merembet ke isu-isu yang sifatnya sara gitu, dan itu yang tidak kita kehendaki terjadi atau berulang di dalam sejarah negeri ini. Jadi kita mau bicara secara terbuka bahwa ada masalah ketidakadilan memang di wilayah PIK 2 ini. Ada masalah semacam kecurigaan bahwa itu jadi sangat eksklusif. Ada masalah yang menimbulkan semacam rasa iri karena wilayah itu bertumbuh melampaui ekspektasi orang yang menganggap bahwa itu wilayah yang dirancang juga untuk satu komunitas yang eksklusif tetapi masih dibiayai oleh negara lewat PSN. Kan ini yang mesti dibuka kan. Tentu korporasi seperti pengembang di PIK 2 itu merasa bahwa ya kami hanya ingin berakumulasi di situ dan kami bayar pajak. Kami akan lakukan sesuatu ketika kami resmi diberikan hak untuk mengelola lokasi itu. Jadi keresmian itu juga kita periksa. Di belakang itu ada tukar tambah sehingga dapat keresmian apa tidak. Kan isunya bahwa PIK 2 itu tukar tambah dengan
IKN. Ternyata IKN bangkrut, tidak lagi akan dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Berarti ada implikasinya pada PSN kan. Kalau itu sifatnya tukar tambah tuh, atau sebenarnya tukar guling tuh. Sehingga sebelum Presiden Jokowi lengser kan isu itu yang berkembang, bahwa Jokowi tukar tambah dengan pengembang di PSN dan di mana di BSD apa-apalah. Jadi tetap di belakang itu ada cerita-cerita, entah itu gosip, entah itu semacam satira, tetapi fakta-fakta itu ada karena PIK 2 itu udah PSN, dan di PSN kan di zaman Jokowi. Jadi bagi korporasi merasa ya kami legal karena kami punya status PSN. Jadi periksa juga mereka yang, atau sebetulnya bukan mereka, Presiden Jokowi yang memang tahu seluk-beluk dijadikannya PIK 2 itu PSN kan. Kan itu mesti fair tuh, bahwa kita mau supaya ada keadilan, bahwa penguasa tidak boleh